bersentuhan, ya, bersentuhan antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang sama-sama dewasa, di mana keduanya niki laki-laki perempuan itu bukan muhrim, walaupun benarnya istilahnya itu bukan mahram, tapi di Indonesia ini biasa menyebut bukan muhrim. Jadi saya ikuti yang bahasa yang biasa dipakai oleh masyarakat, bukan muhrim, dengan tidak ada penghalang antara keduanya, antara pertemuan dua kulit itu tidak ada penghalangnya, ya, maka ini membatalkan wudu. Saya ulangi, pembatal wudu yang ketiga itu bersentuhan kulit, harus kulit, Pak. Jadi misalkan tangan ketemu tangan tapi ada kaini seperti ini, tidak batal, harus kulit ketemu apa? Kulit. Kulitnya harus ketemu kulit. Jadi kulit tangan ketemu kulit tangan seorang laki-laki dengan kulit seorang perempuan. Syaratnya perempuan ini, laki-laki perempuan itu bukan muhrim. Muhrim itu siapa? Seorang yang haram dinikahi, itu namanya muhrim atau mahram. Ajnabiyah, perempuan itu ajnabiyah, perempuan asing, bukan mahram. Kalau mahram itu siapa? Misalkan ibu kita, itu apa? Mahram, karena kita haram menikah ibu kita. Ibu, nenek ke atas, itu mahram kita, nggak boleh kita nikahi. Maka kalau kita sudah wudu nyenggol ibu kita, kulit kita nyenggol ibu kita, tidak batal. Atau kita menyenggol nenek kita, tidak batal, karena ibu nenek itu muhrim kita atau mahram kita. Termasuk mahram kita itu anak perempuan kita. Anak perempuan itu juga mahram. Walaupun sudah gede, kita udah wudu nyenggol anak perempuan kita, kulit kita, maka tidak batal, karena anak perempuan kita itu mahram kita, haram kita nikahi. Paham ya? Atau menyentuh saudari kandung kita. Saya udah wudu nyenggol saudari kandung saya punya saudara kandung perempuan 2, saya nyenggol kulit saya ketemu kulit saudari saya, maka tidak batal wudunya, karena saudari saya itu muhrim saya atau mahram saya, maka niki mboten batal. Tapi kalau wanita itu bukan muhrim atau bukan mahram, senggolan kulit, maka itu membatalkan wudu. Jenengan sudah wudu terus mau berangkat ke masjid, misalnya ngojek, nah, ngojek online, misalkan gini, kemudian nyenggol tangan tukang ojek, dengan ketemu kulit tangan jenengan senggolan, maka wudu'e batal. Paham nggih? Wudu'e napa? Batal, karena itu bukan muhrim. Dan syaratnya pertama harus bukan muhrim, sing membatalkan wudu niku bukan muhrim. Harus niku yang membatalkan wudu. Yang nomor 2 harus dewasa. Perempuan ini harus dewasa. Jadi kalau kita menyenggol kulit anak kecil sing belum dewasa, walaupun anak kecil itu bukan muhrim kita, bukan mahram kita, maka tidak batal. Nyenggol anak umur 3 tahun atau umur 6 tahun, 7 tahun tidak batal, karena niku masih kecil. Yang membatalkan itu persentuhan kulit dengan apa? Yang sudah dewasa. Ya. Jadi itu dhawabitnya atau rambu-rambunya ya, yang membatalkan wudu itu adalah seperti itu. Ya. Dan persentuhan harus kulit. Kalau tidak kulit tidak batal wudu. Kita nyenggol tapi pakai pakaian lengan panjang ngeten, kulit nggak ketemu kulit, tidak batal. Apa dalilnya jamaah sekalian? Di sini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim,
tentang ayat yang menyebutkan pembatal-pembatal wudu. Salah satunya disebutkan di situ napa? Disebutkan aula mastumun nisa. Napa? Aula mastumun nisa. Yaitu salah satunya menyentuh wanita. Di Quran menyentuh wanita niku termasuk membatalkan wudu. Menyentuh wanita, masah, al-masah. Aula mastum, lams ya maaf. Lams itu maksudnya menyentuh. Menyentuh wanita itu membatalkan wudu. Oke. Dan arti lams atau menyentuh niku masuk di dalamnya persentuhan kulit. Bukan hanya jima. Jadi kalau namanya menyentuh itu dalam bahasa Indonesia pun itu maknanya apa? Ya menyentuh kulit. Itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab pun demikian. Al-lams di situ menyentuh dalam Quran, wanita yang dimaksud di situ adalah menyentuh kulit, ketemu dengan kulit. Bukan sekedar jima. Jima juga bisa masuk, tapi menyentuh kulit dengan kulit itu juga termasuk dalam ayat, berarti membatalkan apa? Wudu kita. Dan di Indonesia ini rata-rata atau mayoritas umat Islam mengikuti pendapat ini, madhab ini, bahwa menyentuh perempuan yang bukan muhrim itu membatalkan wudu kita. Termasuk menyentuh istri. Jadi seorang suami yang sudah wudu itu tidak boleh menyentuh istrinya, kulit, maksudnya menyentuh kulit. Kalau goncengan ke masjid yang penting nggak menyentuh kulit tidak masalah, karena apa? Tidak membatalkan wudu. Yang penting jangan menyentuh kulit dengan kulit, karena istri itu termasuk bukan muhrim kita. Istri itu ya istri. Jadi istri itu adalah ajnabiyah, wanita asing yang kita nikahi, statusnya apa? Istri. Zaujatun, besar namanya apa? Zaujah, istri. Namanya istri itu bukan muhrim, makanya bisa kita nikahi. Ya, jenengan ampun salah kaprah. Istri itu muhrim saya, salah nih. Nek muhrim betul tidak boleh kita nikahi. Kalau bisa kita nikahi itu menunjukkan apa? Itu bukan muhrim kita, bukan mahram kita. Makanya boleh kita nikahi. Setelah kita nikahi apa jadi mahram? Tidak. Ini sering salah kaprah di sini. Istri niku sebelum kita nikahi statusnya wanita asing, ajnabiyah. Setelah kita nikahi statusnya bukan jadi muhrim, keliru lagi niku, tapi statusnya jadi istri. Ya bukan jadi muhrim tapi jadi istri kita, statusnya istri. Di dalam sebuah hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qublatur rajulu imra'atah wa jassuha biyadihi minal mulamasah. Umar bin Khattab mengatakan seorang suami yang mencium istrinya dan menyentuh si istri itu dengan tangannya, minal mulamasah itu termasuk menyentuh, memegang. Faman qabbala imra'ata aw jassaha biyadihi fa alaihi wudu, maka barang siapa yang mencium istrinya atau menyentuh tangannya, menyentuh istrinya dengan tangannya, fa'alaihil wudu, maka wajib baginya untuk berwudu. Niki napa? Pendapat ucapan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan status riwayat ini sahihah, atau riwayat ini statusnya isnadnya napa? Sahih. Ya, riwayat ini statusnya sahih. Jadi ini menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu memiliki asal dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menyampaikan sinten? Umar bin Khattab, sahabat Nabi. Bukan kita, tapi dari sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Umar bin Khattab yang menyatakan mencium istri itu membatalkan wudu, menyentuh istri juga membatalkan wudu. Maka di akhir riwayat kata Umar bin Khattab, fa alaihil wudu, maka hendaknya dia berwudu. Adapun hadis yang berbunyi
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum berangkat ke masjid mencium istrinya, kemudian tidak berwudu lagi, niku hadisnya hadis yang dhaif, hadis yang lemah, tidak bisa dipakai untuk berdalil. Ya, makanya kalau kita menyentuh istri kita ya wudu berdasarkan riwayat yang sahih ini dari sinten sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Walaupun nanti dalam ini sebagai ilmu ya, sebagai ilmu, walaupun nanti dalam amaliyah itu bisa jadi kita itu mungkin jadi akan mengambil pendapat lain di situasi dan kondisi tertentu. Contohnya misalkan kita merasa susah ya, ketika kita umroh atau menunaikan ibadah haji, tawaf di Ka'bah, yang di situ berkumpul ratusan ribu bahkan mungkin jutaan manusia, yang mungkin untuk menghindari bersentuhan kulit dengan wanita asing itu sangat susah sekali. Maka dalam kondisi seperti ini kita boleh intiqalul madhab, boleh berpindah madhab mengikuti pendapat lain yang lebih ringan, seperti pendapatnya Imam Malik bin Anas. Kalau pendapatnya Imam Malik bin Anas napa? Menyentuh perempuan asing itu tidak membatalkan wudhu selama tidak ada syahwat. Lah panjenengan ketika umroh maka boleh berpindah madhab mengikuti pendapat Imam Malik supaya lebih ringan, karena nggak mungkin pas tawaf itu dikit-dikit keluar wudhu lagi, balik lagi dan seterusnya. Niku dalam pembahasan fikih namanya intiqalul madhab, berpindah ke madhab lain yang lebih ringan indal hajah, ketika dibutuhkan atau ketika berat, dan itu diperbolehkan oleh para ulama selama madhab itu di koridor 4 madhab. Jadi diperbolehkan sepanjang itu tidak diiringi syahwat menurut pendapat Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah.